adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana? Masih bersuka cita dalam Natal nih? Walaupun Natalnya virtual, tapi tetap harus suka cita ya. Selamat Natal juga ya buat adik-adik semua ya. Nah, hari ini kita mau dengar pesan anak. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau bersuka cita dulu. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo semangat ya, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk kita nyanyi. Teman-teman, kita berdoa ya. Coba tangannya ke teman-teman. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kita sekarang. Amin. Nah, udah suka cita semuanya ya. Kalau sudah bersuka cita semua, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Firman Tuhannya nanti Mbak Diah yang akan ceritain apa ya hari ini firmannya ya. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau nyanyi sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di otakku, ada di hidupku. Dan pada siangi jiwaku, berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh siangi jiwaku, berbuah, 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 adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Mbak Diah. Mbak Diah ingin mengumumkan
bahwa tanggal 9 Januari 2021 pukul 10 adik-adik akan bersama-sama merayakan Natal ya. Ingat-ingat tanggal 9 Januari 2020 pukul 10 melalui via Zoom seperti ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalian harus datang dan saksikan acaranya, sangat menarik sekali. Komisi Anak telah melakukan serangkaian ibadah dan melakukan kegiatan Natal. Di antaranya adalah melakukan donasi ke lembaga pemasyarakatan anak di daerah Tangerang. Nah, itu sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama kita, ya supaya mereka juga merasakan sukacita Natal bersama kita semuanya. Itu ya adik-adik ya, jangan lupa harus datang. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti kabarnya baik kan? Pasti adik-adik masih merasakan sukacita Natal ya, sama dengan Mbak Dia, masih merasakan sukacita Natal bersama-sama. Kalau tadi adik-adik belajar menyanyi bersama Mbak Monik, saat ini adik-adik belajar firman Tuhan bersama Mbak Dia. Siapa yang punya kegemaran berdoa? Siapa yang punya kegemaran membaca Alkitab? Siapa yang punya kegemaran beribadah? Nah, tentunya kita semuanya ya punya kegemaran itu. Adik-adik, sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberkati kami, hingga kami boleh belajar menyanyi, dan boleh merasakan sukacita Natal ini dengan baik. Sekarang ini Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan selalu menuntun kami dalam belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita buka dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dengan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan hal yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana,
seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Mbak Diah akan menampilkan gambar-gambar ya tentang bagaimana pertemuan antara bayi Yesus, Maria, Yusuf, Simeon, dan Hana di sebuah bait Allah. Adik-adik, ini adalah pertemuan Maria dan Yusuf beserta Simeon. Bayi Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah seorang anak sulung. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu wajib diserahkan kepada Tuhan. Nah, sebagai tanda penyerahan tersebut, maka kedua orang tuanya, nah ini ya gambarnya ya, Bapak Yusuf membawa sepasang burung tekukur di situ. Dan ini sebagai tanda ya, karena beliau adalah orang yang sangat sederhana. Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini adalah seorang yang sangat sederhana. Tapi di dalam tradisi Yahudi, jika orang itu dinyatakan sebagai orang yang mampu, boleh menyerahkan anaknya sulung itu dengan memberikan persembahan domba. Nah, ini sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus inilah yang kemudian sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah, Simeon yang saleh dan baik hati itu bersyukur memuji Tuhan, adik-adik. Ya, dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena Simeon sekian lama berdoa kepada Tuhan, doanya terjawab. Kira-kira apa doa Simeon? Simeon berdoa bahwa dia pasti akan bertemu seorang juru selamat. Ya, maka genaplah penantian Simeon tersebut dengan melihat Tuhan Yesus. Meskipun Simeon ini sudah kakek-kakek, dia sangat sabar menunggu kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan terus rajin berdoa beribadah kepada Tuhan. Perjumpaannya dengan bayi Yesus mendatangkan sebuah keyakinan dan sukacita yang luar biasa bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Berikut adalah gambar Ibu Hana. Ibu Hana adalah seorang nenek juga ya. Tentunya sudah berumur 84 tahun. Wah, sudah sangat tua sekali dia. Dia adalah nenek yang sangat rajin berdoa dan beribadah, sama seperti dengan Simeon. Ibu Hana juga merasakan sukacita dengan melihat bayi Yesus. Memang kedatangan Tuhan Yesus ini membawa sukacita. Tidak hanya buat Simeon dan Hana saja, tetapi untuk umat manusia di seluruh bumi ini. Adik-adik bisa melihat wajah Hana, wajah Simeon, wajah Yusuf dan Maria. Bayi Yesus diangkat oleh Simeon sebagai tanda diserahkan kepada Tuhan. Semua merasakan sukacita karena selama mereka bertahun-tahun berdoa, Tuhan menjawab doa-doa mereka, yaitu bertemu dengan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, adik-adik, di dalam cerita ini ya, ada pesan anak yang bisa disampaikan kepada adik-adik.
Apa yang bisa kita teladani dari Bapak Simeon dan Ibu Hana ini? Ya, sikap-sikap apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, Bapak Simeon dan Ibu Hana ini memiliki sikap yang sabar di dalam menanti janji Tuhan. Yang kedua adalah rajin berdoa dan beribadah. Jadi pertama Mbak Diah menanyakan itu ya, siapa yang rajin berdoa? Siapa yang rajin beribadah? Tuh, ini gambaran adik-adik ya, teladan. Bapak Simeon dan Ibu Hana ini adalah teladan buat adik-adik untuk terus yakin beribadah. Dan yang ketiga adalah memiliki keyakinan, ya, memiliki optimisme atau keyakinan yang sangat kuat bahwa Simeon dan Hana akan bertemu juru selamat dunia, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, itulah adik-adik pesan anak yang bisa Mbak Diah sampaikan ya, melalui sosok seorang Simeon dan Hana yang selalu rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Harapannya adik-adik juga seperti itu ya, sama seperti Bapak Simeon dan Hana. Meskipun mereka sudah tua, tetapi semangat mereka menantikan juru selamat itu luar biasa. Nah, adik-adik, supaya kita nantinya menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, maka kita harus kuatkan firman Tuhan ini dengan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini, bahwa sikap Bapak Simeon dan Ibu Hana ini memberikan keteladanan bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu rajin berdoa dan beribadah kepada-Mu, supaya kami memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang menebus dosa-dosa kami sebagai manusia yang telah berdosa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita semuanya untuk tetap sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, anak kali ini Mbak Diah cukupkan sekian ya. Semoga kita tetap menjadi berkat buat banyak orang. Semoga sukacita Natal terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Karena
origami dan lem. Nah, sekarang mari kita buat. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah jadi dikirim ke kakak sekolah minggu, di foto. Dan sampai jumpa di hari Minggu. Bye. Nah, sudah dengar pesan anak hari ini kan? Sudah dengar firman Tuhan dari Mbak Dia. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tadi kan kita udah puji Tuhan sama-sama, kita sudah dengerin firman Tuhan. Kita mau tutup semuanya di dalam doa. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama, boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui virtual. Tuhan berkati agar firman yang sudah disampaikan boleh kami lakukan. Tuhan Yesus juga berkati setiap adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan di dalam menghadapi setiap masa pandemi ini. Dan kiranya masa pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang selalu menyertai setiap kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sudah berdoa. Mbak Monik mau pesen nih. Kan masih coronanya masih belum pergi. Berarti kita masih harus menerapkan protokol kesehatan. Apa aja sih protokol kesehatan? Itu ada 3. Yang pertama, pakai apa yo? Pakai masker. Pakai masker. Habis itu yang kedua harus mencuci tangan. Dan yang ketiga harus menjaga jarak, nggak boleh deket-deketan ya kalau lagi dalam satu kerumunan. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi di pesan anak selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.